Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Laras Widyoning Tias, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dari kelas 5H, serta teman-teman MBS 5H yang kami sayangi. Ya, kami dari kelompok 1 ya. Oke, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang sudah kita buat makalahnya dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia yang Efektif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 7 anak, yakni yang pertama ada Trisakti Maharani, NIM 3354. Kemudian ada Ellen Syanti Dewi, NIM 3365. Kemudian ada saya, Muhammad Radin Izlah, NIM 366. Ada Rimdan Fartira Sasti, NIM 3378. Ada Rizka Bika Indriani, NIM 3380. Ada Hanifatul Alimah, NIM 3386. Dan ada Amada Herdianti, NIM 3396. Kemudian bisa disimak sambil mendengarkan video dari kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ellen Syanti Dewi akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan sumber daya manusia atau disebut dengan Human Resource Planning, disingkat dengan HRP, yaitu adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Perencanaan sumber daya manusia menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini juga membantu perusahaan untuk menemukan jumlah orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia ini juga bertanggung jawab mengatur orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Selain itu, perencanaan sumber daya manusia juga mengantisipasi kekosongan yang timbul karena promosi, transfer, pensiun, serta pemutusan hubungan kerja, sehingga perusahaan yang bersangkutan tidak terpengaruh dari kekosongan tersebut. Saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat sumber daya manusia. Jadi untuk yang pertama, perencanaan sumber daya manusia yang tepat sasaran membuat perusahaan itu lebih efektif dan lebih efisien. Artinya, perusahaan berjalan dengan baik dengan personil yang produktif dan jumlah karyawan yang sesuai dengan kebutuhan. Karyawan yang produktif mampu bekerja sesuai dengan SOP dan jam kerja yang sudah ditentukan. Untuk yang kedua, perencanaan yang baik akan menimbulkan sikap positif dari dalam diri karyawan, jenjang karir yang jelas, pelatihan teknik, dan soft skill yang rutin berkesinambungan, serta sistem kompensasi dan intensif yang menarik membuat karyawan itu nyaman dalam bekerja suatu perusahaan. Yang ketiga, SDM yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Hanya karyawan yang memiliki kinerja bagus akan terus mendorong kemajuan suatu perusahaan. Untuk yang keempat, sistem sumber daya manusia yang baik mampu meningkatkan koordinasi antar karyawan dan juga menciptakan atmosfer kerja yang nyaman dan kondusif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Proses perencanaan sumber daya manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Lingkungan eksternal yang meliputi perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi mempunyai pengaruh yang besar, tetapi sulit diestimasi. Sebagai contoh, tingkat inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga. Hal ini merupakan faktor penentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, kondisi sosial politik hukum. Kondisi sosial politik hukum mempunyai implikasi
pada perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan di bidang personalia, perubahan sikap, dan tingkah laku. Selanjutnya, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi secara dahsyat merupakan contoh jelas bagaimana perubahan teknologi menimbulkan gejolak sumber daya manusia. Dan yang terakhir, para pesaing. Para pesaing merupakan suatu tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia organisasi. Sebagai contoh, pembajakan. Manajer akan memaksa perusahaan untuk selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Faktor yang kedua yaitu keputusan-keputusan organisasional yang meliputi rencana strategis. Rencana strategis perusahaan adalah keputusan yang sangat berpengaruh. Hal ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran-sasaran. Sasaran yang dimaksud yaitu seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, dan segmen pasar baru. Dalam jangka pendek, para perencana menerjemahkan rencana-rencana strategi menjadi operasional dalam bentuk anggaran. Besarnya anggaran adalah pengaruh jangka pendek yang paling berarti pada kebutuhan sumber daya manusia. Selanjutnya, forecast penjualan dan produksi. Meskipun tidak setepat anggaran, juga menyebabkan perubahan kebutuhan personalia jangka pendek. Faktor yang ketiga yaitu faktor-faktor personalia karyawan. Permintaan sumber daya manusia dimodifikasi oleh kegiatan-kegiatan karyawan, pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian, semuanya menaikkan kebutuhan personalia. Data masa lalu tentang faktor-faktor tersebut dan tren perkembangannya bisa berfungsi sebagai pedoman perencanaan yang akurat. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab atau peran dari perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang sangat krusial dalam sebuah organisasi atau perusahaan, dan tidak jarang dijadikan tolok ukur kesuksesan dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, karyawan itu sendiri dianggap menjadi aset utama manajemen sumber daya manusia yang harus dikelola dengan maksimal untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Seperti menurut Rifai, suatu organisasi atau perusahaan tanpa didukung pegawai atau karyawan yang sesuai, baik dari segi kuantitatif, kualitatif, strategi, dan operasionalnya, maka organisasi atau perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan, serta memajukan organisasi di masa yang akan mendatang. Dan berikut adalah peran manajemen sumber daya manusia sebagai faktor sentral dalam organisasi. Yang pertama, peran administrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, peran administrasi sendiri berkaitan dengan pemrosesan dan penyimpanan data, meliputi penyimpanan database dan arsip pegawai. Yang kedua, peran operasional manajemen sumber daya manusia. Peran operasional ini berkaitan dengan proses perekrutan karyawan dari mulai melamar pekerjaan hingga pelatihan dan pengembangan program K3. Yang ketiga adalah peran strategi manajemen sumber daya manusia. Peran strategi ini berkaitan pada memaksimalkan peran strategi sumber daya manusia dan berfokus pada implikasi serta masalah-masalah sumber daya manusia jangka panjang. Nah, kita tadi sudah membahas peran manajemen sumber daya manusia sebagai faktor sentral. Lalu yang sekarang saya akan membahas peran vital dari manajemen sumber daya manusia. Ada 10. Yang pertama, menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan job description, job specification, dan job requirement. Yang kedua, menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan atas asas the right man in the right place and in the right man in the right job. Yang ketiga, menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian. Yang keempat, meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.
Yang kelima, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan organisasi. Yang keenam, memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa organisasi sejenis. Yang ketujuh, memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh. Yang kedelapan, melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penilaian prestasi kerja pada pegawai. Yang kesembilan, mengatur mutasi pegawai baik vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir, mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangonnya. Nah, berdasarkan materi yang telah saya uraikan tadi, dapat disimpulkan bahwa peran manajemen sumber daya manusia itu sangat esensial dalam suatu perusahaan ataupun organisasi untuk membentuk atau menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik atau lebih berkualitas ya. Karena sumber daya manusia adalah kunci organisasi tersebut akan mencapai tujuannya atau tidak, atau mengalami perkembangan, atau bahkan mengalami penurunan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengelola kelebihan sumber daya manusia. Jadi sebelum saya menyampaikan materi ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang ciri-ciri penggunaan tenaga kerja yang tidak efektif dan tidak efisien, karena ini nanti ada kaitannya. Jadi ciri-ciri yang pertama yaitu terlihat banyak tenaga kerja yang tidak berkontribusi terhadap perusahaan. Jadi misal itu saat bekerja banyak para karyawan itu ada yang main game, atau ada yang main sosial media, atau ada yang ngobrol yang nggak penting sesama pekerja, atau juga ada pekerja yang melakukan pekerjaan itu tidak terkait dengan fungsi utama pekerjaan. Nah, kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu waktu efektif bekerja kurang dari 70%. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, banyak terjadi overlapping pekerjaan. Jadi overlapping ini adalah tumpang tindih. Jadi overlapping ini adalah keadaan di mana seseorang mengerjakan pekerjaan yang seharusnya itu dilakukan oleh 2 orang tetapi malah dilakukan oleh 1 orang, dan itu bisa mengurangi efektivitas dalam bekerja. Nah, ciri-ciri yang saya sampaikan tadi itu adalah atau menandakan bahwa perusahaan itu mengalami kelebihan sumber daya manusia. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengelola kelebihan sumber daya manusia. Jadi yang pertama itu memastikan arah kebijakan perusahaan mengenai pengurangan jumlah tenaga kerja. Kemudian yang kedua, memastikan jumlah sumber daya manusia yang ada baik untuk karyawan staf maupun pelaksana. Yang ketiga, melaksanakan analisis beban kerja pada semua level jabatan. Yang keempat, hasil analisis beban kerja akan memunculkan peta mengenai beban kerja masing-masing pekerjaan. Yang kelima, jika banyak pekerjaan yang underload, maka merupakan sinyal kuat bahwa memang terdapat kelebihan sumber daya manusia. Yang keenam, bagian sumber daya manusia harus melakukan beberapa hal. Misalnya menggabungkan pekerjaan, mengurangi jumlah sumber daya manusia, menambahkan tugas agar beban kerja karyawan itu menjadi bertambah. Kemudian yang ketujuh, jika keputusannya adalah pengurangan tenaga kerja, maka perusahaan bisa melakukan beberapa intervensi seperti pensiun dini, mengubah grup shift, dan pengelolaan jadwal dan jam kerja. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang masalah dalam pengaturan sumber daya perusahaan. Masalah sumber daya manusia masih menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk tetap dapat bertahan di area globalisasi. Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari meningkatnya kerumitan hukum, kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas dan kesadaran mengenai biaya yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia yang lemah. Kendala dalam perencanaan sumber daya manusia yang sering dialami sebagai berikut. Pemanfaatan sumber daya manusia belum optimal. Kendala terbesar dalam membuat manpower planning adalah fakta bahwa sering ditemuinya pemanfaatan karyawan pada jam kerja yang belum optimal, tingkat ketidakhadiran yang tinggi, tingkat kerja yang kurang mendidik dan kurang terampil,
Dampaknya adalah pada rendahnya produktivitas yang mempengaruhi dalam membuat perencanaan SDM. Kontrol tenaga kerja dan review. Setiap penambahan karyawan dipertimbangkan secara hati-hati oleh top manajemen. Pertimbangan biaya pegawai juga menjadi faktor penting sebagai acuan dalam menentukan jumlah karyawan yang direkrut. Produktivitas organisasi seringkali dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut. Productivity sama dengan output atau input. Produktivitas pegawai dengan rumus employed productivity sama dengan total production atau total non-employees. Penentuan produksi pegawai menjadi suatu tantangan tersendiri terutama untuk jabatan-jabatan yang bersifat administratif yang sulit dikuantifikasi produksi kerjanya. Akurasi data. Rata-rata turnover dan ketidakhadiran merupakan sumber informasi penting sebagai cermin tingkat kepuasan karyawan. Tingkat lembur, ketersediaan data lembur pegawai yang akurat sangat diperlukan untuk membantu dalam manpower planning discussion. Banyak perusahaan yang tidak memiliki catatan dan informasi ketenagakerjaan yang baik. Penerapan Human Resources Information System, di mana administrasi kepegawaian didokumentasi oleh aplikasi, memudahkan dalam mengolah informasi yang diperlukan dalam rangka manpower planning, sehingga perencanaan sumber daya manusia menjadi aktivitas yang strategis bagi perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amada. Bab selanjutnya tentang pengendalian dari kendala-kendala yang sering disebabkan pada saat manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Nah, kendala-kendala ini merupakan pengembangan yang menghambat lancarnya pelaksanaan latihan dan pendidikan. Ini disebabkan dari 5 faktor atau 5 elemen. Yang pertama ada peserta, yang kemudian ada pelatih atau instruktur, yang ketiga ada fasilitas pengembangan, yang keempat ada kurikulum, dan yang terakhir ada dana pengembangan. Di poin pertama, peserta. Dalam peserta ini pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama atau heterogen, dibuktikan dari usia, kemudian pendidikan dasar dan pengalaman kerjanya. Maka dari itu kita tahu bahwasannya setiap kita merekrut karyawan, setiap perusahaan merekrut karyawan, di situ pasti ada spesifikasi. Yang pertama, jenjang pendidikan, yang kedua adalah umur. Ini digunakan untuk klasifikasi pada saat memberikan training. Jadi saat memberikan pelatihan, mereka itu biar cakupannya itu bisa cakap semua. Maksudnya itu mereka bisa paham. Kalau gini, seandainya kalau kita merekrut karyawan SMA dan karyawan kuliah, tingkat kefahamannya itu pasti lebih mudah anak-anak kuliah atau alumni kuliah itu ya. Karena mereka sudah mempunyai pengalaman yang banyak dan pendidikan yang lebih bisa dikatakan lebih kompeten, otomatis dalam melaksanakan tugasnya pun akan juga lebih akan lebih baik kan tentunya daripada anak SMA. Ya bukannya kita mengecualikan, tapi kebanyakan akan seperti itu hasilnya nanti. Nah, kemudian yang kedua ada pelatih dan instruktur. Pelatih dan instruktur ini juga memiliki peran penting, karena seandainya nanti ilmunya ditransferkan melalui calon karyawan yang kurang pas, itu nanti mereka akan mendapatkan ambiguitas atau kecumbuhan dalam menangkap informasi. Nanti takutnya informasi yang diserap A, dia melakukannya dengan cara yang B. Itu kan sebuah cara yang salah juga. Contoh, seandainya kita disuruh memasarkan produk ya, produknya itu rokok. Nah, rokok itu kan seharusnya dipasarkan melalui orang laki-laki, kemudian yang usianya itu bisa dikatakan 25 atau sekitar 20-an ke atas lah. Itu dipasarkan ke anak-anak TK ataupun dipasarkan ke ibu-ibu, kan salah kan ya. Meskipun ibu-ibu nanti bisa diberikan kepada suaminya, itu bisa, tapi alangkah itu kan tetap ada miskomunikasi terhadap pemberian materi, mungkin seperti itu nanti jadinya. Kemudian yang ketiga ada fasilitas pengembangan. Fasilitas pengembangan ini merupakan sarana prasarana di mana teman-teman nanti kalau seandainya mempunyai perusahaan, pelatihannya itu seandainya kalau harus menggunakan komputer, ya harus ada fasilitas komputer. Jangan sampai nanti beralih sama-sama ada aplikasi di komputer ada, di handphone ada, nanti teman-teman menggunakan handphone. Itu nanti akan menjadikan karyawan itu bingung kalau seandainya nanti benar-benar praktek melalui komputer. Soalnya sudah terbiasa melalui handphone. Seperti itu.
Makanya fasilitas pengembangan itu juga harus ditingkatkan. Kemudian yang keempat ada kurikulum. Kurikulum ini tidak bisa kita langsung digunakan sekali kemudian dipraktekkan, itu tidak bisa. Sebagai kurikulum pendidikan itu pasti ada uji cobanya, pasti ada kajian-kajiannya. Begitupun dengan kurikulum pendidikan kerja, itu juga harus diuji coba sehingga nantinya ilmu yang diserap dan apa yang akan disampaikan kepada karyawan itu benar-benar disampaikan. Dan yang terakhir ada dana pengembangan. Ya tidak memungkiri lah ya, dana pengembangan itu juga faktor eksternal tapi masuk di internal juga. Soalnya melalui dana pengembangan ini kita bisa menyediakan apapun itu, entah dari fasilitas, kemudian dari instrukturnya. Nggak mungkin kan ya kalau kita instruktur datang di perusahaan tidak dibayar. Karena kita tahu bahwasanya sekarang mohon maaf nih, ke kamar mandi aja kita bayar. Apalagi kita memberikan ilmu, transfer ilmu ya, nggak ada yang cuma-cuma gitu. Jadi ya dana pengembangan juga salah satu faktor yang penting. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini saya sampaikan sekilas, nanti jika ada teman-teman yang kurang paham, nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti akan kami diskusikan dan kami jawab. Sekian.